Oke, kita ketemu lagi sekarang. Di video kali ini, saya ingin mencoba membahas, kita diskusi bersama mengenai model pembelajaran yang lain. Setelah kemarin di video sebelumnya, saya banyak membahas mengenai model pembelajaran yang berbasis pada masalah, yaitu problem-based learning. Di beberapa komen, ada rekan-rekan pengajar yang mencoba untuk bertanya lebih jauh, berdiskusi lebih jauh mengenai mengenai model pembelajaran yang lain selain problem-based learning, yaitu salah satunya adalah discovery learning. Jadi harapan saya adalah untuk kali ini, gitu ya, sebelum masuk ke dalam bahasan mengenai discovery learning, yang bahasan mengenai sintaks-sintaksnya seperti apa, langkah-langkahnya nanti akan seperti apa, bahwa kita tahu sintaksnya discovery learning itu ada 6. Nah, sebelum masuk itu, tunggu sabar dulu ya. Sebelum masuk itu kita perlu tahu dulu seperti apa sih sebenarnya discovery learning itu. Karena kita perlu memahami dulu discovery learning secara utuh sebelum nanti kita mampu membahasnya satu demi satu sintaks. Oke, kali ini kita bahas dulu discovery learning itu seperti apa. Ikuti penjelasan saya, oke? Oke ya, kita akan mulai dulu dengan apa yang dimaksud dengan discovery learning. Nah, di bahasan ini kita perlu menerjemahkan dulu. Kenapa namanya discovery learning? Emang discovery learning itu artinya apa sih? Nah, dalam bahasa Indonesia, discovery ini lebih kepada berarti adalah penemuan. Artinya apa? Discovery learning itu adalah cara belajar atau proses belajar yang berbasis gitu ya. Kalau dalam problem based itu ya berbasis pada sebuah penemuan. Ketika terus kemudian discovery ini diterjemahkan dalam arti dalam bahasa Indonesia adalah penemuan, maka kita perlu tahu dulu nih tentang 5W ditambah 1H yang hubungannya dengan si penemuan itu sendiri. Apa saja? Pertama adalah ada what, ada why, ada when, ada apa lagi ya? Ada where. Terus satu lagi ada who, ya. Dan yang terakhir ada how. Nah, ini perlu kita jawab dulu, ya, supaya kita bisa memahami tentang si penemuan ini tadi. Apa sih maksudnya penemuan pada kasus discovery learning? Bicara mengenai, yang gampang dulu ya, bicara mengenai, saya coba ganti. Bicara mengenai when sama where, ya, ini jelas, mudah. Karena discovery learning secara formal digunakan oleh Bapak Ibu guru di dalam kelas, dalam proses pembelajaran. Maka when and where-nya sudah terjawab, yaitu pada saat proses pembelajaran. Proses belajar. Di mana? Di kelas. Jadi kapan? Pada saat proses belajar. Di mana? Pada saat berada di kelas. Oke ya, gitu ya. Terus kemudian kita bicara mengenai who. Nah, ini penting juga. Siapa yang melakukan penemuan? Karena discovery learning ini adalah model pembelajaran yang berbasis pada peserta didik yang aktif, maka kita bisa bilang di sini who, siapa yang menemukan, ya, siapa yang menemukan, yaitu peserta didik. Jelas, ini sangat jelas bahwa yang menemukan adalah peserta didik. Lalu pertanyaan berikutnya yang harus dijawab adalah tentang ini dulu deh, why? Kenapa sih harus berbasis pada penemuan? Nah, saya mencoba menerjemahkannya adalah yang namanya seseorang menemukan sesuatu itu memerlukan proses berpikir yang runtut gitu ya.
Dimana nanti ketika menemukan sesuatu, maka kalau saya menyebut ada ahanya, aha ting gitu ya, ada gambar bohlam yang mateng gitu ya, nyala bohlamnya gitu, bahwa ya 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 ya, itulah kenapa proses penemuan itu menjadi sebuah proses belajar yang menuntut siswa secara aktif mampu berpikir. Tadi kan yang melakukan adalah siswanya. Dan kenapa? Supaya siswanya punya pengalaman belajar yang baik. Gitu. Jadi harapannya siswa mampu mengalami sebuah proses pembelajaran. Ya, sehingga kenapa sih harus pakai penemuan? Supaya dapat ahanya, kira-kira begitu ya. Dan yang kemudian dua terakhir ini yang paling penting nih. Apa yang ditemukan? Oke. Yang hubungannya nanti dengan bagaimana cara menemukannya. Yang lain, why, when, where, dan who, kita simpan dulu ya. Kita simpan dulu. Kita akan membahas mengenai yang what and how. Ini perlu dicermati lebih detail supaya Bapak Ibu guru atau siapapun para pengajar yang ada di luar sana bisa lebih memahami tentang discovery learning. Oke, tunggu. Kita coba sesuaikan dulu papan tulisnya supaya kita bisa fokus pada what and how. Oke. Nah, papan tulisnya sudah oke nih. Yang lain tadi sudah kita hilangkan dulu supaya kita bisa fokus di what and how, ya, tentang apa yang ditemukan dan bagaimana cara menemukannya. Pertanyaan ini menjadi penting karena inilah yang akan dijalankan selama proses pembelajaran menggunakan model discovery learning. Nah, dalam sebuah pembelajaran, termasuk di dalamnya pembelajaran biologi, yang dipelajari dalam sebuah pembelajaran itu bicara tentang konsep. Ya. Di mana konsep dalam sebuah pembelajaran umum gitu ya. Konsep ini disusun dari adanya fakta dan data. Gitu. Di mana fakta dan data itu berasal dari informasi yang dikonfirmasi kebenarannya. Nah, sampai sini dulu nih. Kita balik lagi ya. Bahwa sebuah proses pembelajaran yang dipelajari itu adalah konsep, materi konsep esensialnya. Di sini, ya, konsep. Dari mana konsep ini berasal? Dari beberapa fakta dan data. Yang ketika dikonfirmasi, fakta dan data ini punya hasil konfirmasi yang tetap, yang ajak gitu ya. Lantas, dari mana fakta dan data berasal? Ini juga penting, yaitu dari informasi yang sudah diklarifikasi, yang sudah dikonfirmasi kebenarannya. Itu dulu. Lantas kalau dalam pembelajaran biologi, bagaimana kemudian konsep ini didapatkan, fakta ini didapatkan, dan informasi ini didapatkan? Nah, tentang bagaimana mendapatkan ini semua, nantinya akan menjawab pertanyaan tentang how. Jadi, bicara tentang model pembelajaran discovery atau model pembelajaran penemuan, yang ditemukan itu apanya? Yang ditemukan oleh siswa itu adalah konsepnya, konsep materinya, ya, bukan materi umum secara utuh, bukan, tapi konsepnya yang dipegang oleh siswa. Lalu, bagaimana caranya supaya siswa bisa memahami konsepnya? Di mana konsep itu didukung atau disupport dari adanya fakta dan data dan juga informasi yang sudah dikonfirmasi menjadi fakta dan data yang akurat. Maka tentang bagaimana caranya menyusun konsep itu bicara tentang how. Ya. Dalam proses pembelajaran biologi, ya, siswa ketika akan diminta menyusun sebuah konsep, maka dalam pembelajaran biologi butuh yang namanya fakta dan data biologi.
fakta dan data biologi itu apa? Nih, kita punya dalam pembelajaran biologi yang disebut dengan gejala biologi. Ya, oke. Ingat bahwa gejala biologi itu ada dua. Yang pertama bicara mengenai gejala objek, ya. Dan kita tahu objek biologi adalah makhluk hidup secara utuh. Bahkan sisa-sisa makhluk hidup pun termasuk dalam kajian biologi. Lalu yang kedua, ada yang namanya gejala proses atau gejala peristiwa. Nah, gejala objek dan gejala proses atau gejala peristiwa inilah yang menyusun fakta dan data biologi. Gitu. Lalu bagaimana kalau caranya siswa mendapatkan fakta dan data? Maka berilah siswa itu sebuah informasi. Ya nggak hanya satu sih, nggak hanya sebuah ya, tapi beberapa informasi. Dan kemudian bantulah siswa untuk mengkonfirmasi informasi tersebut supaya informasi tersebut bisa menjadi fakta dan data. Maka yang diberikan adalah gejala-gejala biologi supaya bisa jadi fakta dan data. Fakta dan data yang tersusun secara rapi, terus-menerus, dikonfirmasi, diklarifikasi, mendapatkan satu hasil yang ajak, itulah yang kemudian disebut sebagai konsep. Sampai sini dulu, oke ya? Nah, sekarang bagaimana caranya melakukan discovery learning? Bagaimana caranya supaya siswa mendapatkan konsepnya? Maka yang paling penting dalam sebuah proses pembelajaran berbasis pada penemuan atau dengan menggunakan model pembelajaran discovery, guru harus memberikan informasi tentang gejala-gejala biologi dan membantu siswa untuk bisa mengkonfirmasi informasi tersebut menjadi fakta dan data. Berikan tuh fakta-faktanya. Nanti kemudian siswa dibantu, difasilitasi untuk bisa membangun sebuah konsep. Siswa yang menemukan konsepnya. Gitu. Oke? Oke ya, jadi bisa dipahami nih bagaimana caranya siswa membangun konsep. Ya, siswa mendapatkan konsep dari sebuah materi pembelajaran itu dengan cara guru. Kalau dalam pembelajaran biologi, guru memberikan informasi berupa gejala biologi, gitu ya. Yang kemudian guru mencoba membantu siswa dengan mengkonfirmasi gejala biologi tersebut supaya informasi gejala biologi yang berupa informasi untuk siswa bisa menjadi fakta dan data. Dari fakta dan data inilah kemudian dicoba untuk dibuktikan, dicoba untuk diklarifikasi, dikonfirmasi kebenarannya. Maka harapannya dengan cara seperti itu siswa akan mendapatkan konsepnya. Nah, kaitannya dengan proses tersebut dalam discovery learning itu dibagi menjadi 6 sintaks seperti yang tadi di awal saya sampaikan. 6 sintaks atau 6 langkah. Ya, ini ya. Yang pertama bicara stimulasi. Ya, stimulasi ini ketika guru membawakan gejala-gejala biologi. Gitu. Yang kedua, bicara tentang problem statement. Kenapa sih kok begini gejala biologinya? Kenapa sih kok gejala biologinya begitu? Itu yang di statementkan, itu yang dijadikan permasalahan supaya siswa bisa lebih terbuka pola pikirnya. Lalu kemudian ketika sudah timbul pertanyaan-pertanyaan, maka siswa diajak data collecting, ya. DC di sini data collecting ya, bukan DC yang lain ya. Lalu kemudian siswa di bagian sini akan diminta untuk mengumpulkan banyak data untuk bisa membantu mengkonfirmasi info menjadi fakta dan data, gitu ya. Lalu kemudian data yang banyak yang sudah didapatkan akan diolah yang disebut dengan data processing, sintaks keempat ya. Lalu kemudian untuk sintaks berikutnya ada yang namanya
verifikasi. Nah, kenapa sih harus diverifikasi? Ini yang menjadi kunci dari semua sintaksnya discovery learning. Verifikasi adalah stage atau step atau langkah atau tahap yang paling penting supaya fakta dan data ini bisa terkonfirmasi dengan tepat, ya, untuk siswa mampu membangun konsepnya. Karena kalau nanti tidak terkonfirmasi dengan tepat, tidak terklarifikasi dengan tepat, konsep yang akan dibangun siswa menjadi konsep yang keliru. Nah, itu juga penting, ya, jangan sampai siswa membangun konsep yang keliru. Baru kemudian yang keenam, ini yang terakhir, bicara tentang generalisasi. Nah, ini mungkin generalisasi ini kalau saya menerjemahkannya bagaimana caranya guru bersama-sama siswa untuk menarik kesimpulan dari konsep yang sudah didapatkan, ya. Nah, gambaran umum tentang discovery learning kira-kira begitu. Nanti di video berikutnya saya coba bongkar satu persatu sintaks-sintaks dari discovery learning. Kita mulai dari stimulasi. Apa sih fungsinya stimulasi? Bagaimana cara melakukan stimulasi? Dan apa yang menjadi goals dari stimulasi itu sendiri? Ya. Terus kemudian nanti ada problem statement, ini yang juga sering disalah kaprahkan, bahwa problem statement itu kan miliknya problem based learning. Kenapa ada problem statement di discovery learning? Nah, pola-pola pertanyaan itu nanti akan kita coba bahas lebih jauh. Terus bagaimana caranya mengkolek banyak data, ya, how to collect the data and how to process the data untuk sintaks yang keempat, dan bagaimana memverifikasinya. Seperti yang tadi saya bilang, verifikasi menjadi langkah paling penting untuk siswa mampu membangun konsep dengan benar, sampai kemudian siswa mampu menarik kesimpulan di sintaks terakhir. Oke, sampai sini dulu. Harapannya sudah bisa menjadi video yang memperlihatkan gambaran yang utuh tentang discovery learning. Semoga bisa membantu. Tunggu penjelasan dari setiap sintaks di video-video berikutnya. Wassalamualaikum. Permasalahan.